sangat berjasa bagi SMA Negeri 7. Betul. Ya. Tebak kira-kira siapa? Tapi sebelum itu kita kenalin dulu nih kita siapa. Oke. With the bands. Pose with the pose with the put the pose pose with the bands. Pose with the pose with the put the pose pose with the bands. Pose with the bands. Pose with the bands. Sikan guys. Nah, yaitu kita panggil 1, 2, 3. Kita panggil 1, 2, 3. Pak Imam. Então já é, tua vez já foi. Quer ter várias mulheres, tá puto porque foi, tá puto, tá boladão, desperto virou bobão, não dava conta de uma, agora quer ter um montão, então já Oh my God! Selamat datang di Kunjungan Cerita. Halo teman-teman semuanya, jadi aku di sini bakal podcast bareng. Saya Pak Iman, security di sini. Yeay. Jadi di sini aku bakal wawancara 2-3 pertanyaan buat Pak Imam. Jadi langsung aja ya Pak ya ke pertanyaannya. Langsung aja. Ya. Jadi pertanyaan yang pertama, pernah nggak sih Bapak dengar alasan anak-anak telat tuh apa gitu yang paling aneh menurut Bapak? Yang paling aneh menurut saya sih mungkin kebanyakannya ya telat bangun. Nah, karena itu mungkin kayaknya- mereka begadang. Ya, terus Itu pikir ada- aneh juga sih karena udah ada jadwal kan. Ya, benar. Sebenarnya bisa ada antisipasi gitu. Untuk Terus selain datang. telat bangun gitu kayak misalnya Telat jatuh di bangun. jalan atau mogok misalnya. Ada sih cuman jarang-jarang gitu. Nah, yang paling aneh apa ya? Ya kayak itu mah sudah lazim sebenarnya sih. Ya benar. Lazim sih antar telat bangun anak-anak tuh paling nongkrong dulu kayaknya. Iya ya. Nah, Sebelum sekolah kita nongkrong dulu nunggu temen baru telat baru sekolah. ternyata udah terlambat. Ya, Itu banyak kayak gitu. Khususnya yang cowok ya. Ya, oh iya Oh. benar. Cewek Oh. mah kayak kurang banget ya yang telat atau misalnya ada cewek yang telat juga. Ya ada cewek yang telat juga adalah. Tapi Ya, cuma kendalanya nggak sebanyak mungkin- cowok ya. Ya nggak sebanyak cowok Ya, sih. benar-benar. Terus menurut Bapak tuh kayak pernah nggak sih ada anak kayak lari sampai sepatunya copot gitu? Apa yang copot? Sepatunya misalnya dari gerbang tuh lagi pakai motor nih, tiba-tiba si motornya tuh udah diparkirin terus copot sepatunya pas mau lari ke gerbang. Ada nggak sih? Kebanyakan adanya yang tertinggal barang sih seperti ya HP di dashboard motor, mungkin mereka parkir di luar cepet-cepet mungkin gerbang keburu ketutup. Parkir motor mungkin sama apa ya? Mungkin ada rencana yang jatuh pin yang gitu kan Ya, biasanya. benar. Nah, yang Tapi gitu. kayak Mungkin ya kasihannya orang tuanya. Iya benar. Kadang banyak yang ketinggalan di rumah. Ya Jadi dia sama orang tuanya diantar. orang tuanya terus nganterin gitu. Banyak yang gitu sih. Ya. Teknis itu mah. Iya sih benar. Terus menurut Bapak kayak pernah nggak sih lagi jaga di depan di gerbang tiba-tiba hujan deras gitu terus ada anak-anak yang telat terus menurut Bapak gimana langsung dimasukin atau dihukum lagi? Mungkin sih kalau hujan di waktu pagi hari mungkin jarang. Dan walaupun terjadi mungkin ada kebijakan dari yang piket. Biasanya gerbang selalu open itu kalau hujan. Jadi tingkat pelanggarannya minim lah. Mungkin langsung kami dimasukin. paham ya, mungkin pihak sekolah juga paham dengan kondisi itu. Jadi mungkin ada sedikit kelonggaran kalau hujan. Piket pun otomatis mundur dari gerbang menuju piket Ya, utama. utama. Jadi ada kelonggaran mungkin untuk pendisiplinan atau menulis orang yang ketinggalan mungkin di sana, tapi tidak formal dengan hukuman seperti itu, biasanya seperti itu. Terus ada nggak sih Bapak yang kayak apa sih namanya anak-anak tuh datangnya tuh kalau hujan jam 9 jam 8 gitu nggak pernah sesuai ini tapi masih bisa masuk gitu anak-anaknya? Ya selalu ada seperti itu. Dan pihak sekolah mungkin ada sedikit kelonggaran karena mungkin sekolah adalah suatu kewajiban gitu ya. Jadi tergantung kepada individu itu sendiri, kembali kepada niat si orang siswa ya, satupun siswi yang sekolah ke sini, apakah dia memang bermental baja atau pemalasan atau ya gimana lah, dia mau punya alasan ke orang tuanya. Tapi saya aplaus buat anak-anak yang mau
memaksakan diri dengan niat yang baik dan semangat yang penuh. Saya apresiasi banget tuh kalau ada anak seperti itu gitu. Oke, next ke pertanyaan selanjutnya. Aku tuh pengen tahu Pak, Bapak tuh udah jadi security seberapa lama sih di SMA Negeri 7 ini? Mungkin Bapak kehitung baru ya, karena pada waktu itu lagi pandemi COVID. Bapak sekitar tahun 2020 lah, 2021 baru ya 5 tahunan lah, 5 tahun lebih dengan sekarang. Dengan berbagai lika-liku lah, Liku, ya. sekolah atau kondisi siang dan malam kan berbeda Iya, sekolah berbeda. itu. Dimana kalau siang itu hingar-bingar dengan siswa, di malam hari yang mungkin sepi juga gitu. Berarti Bapak Dan pernah sendiri ya, ngerasain, saya menjaga sendiri Oh, tanpa ada rekan-rekan. Jadi security kan 2 antara siang dan malam. pernah ngerasa sepi nggak sih Pak kalau misalnya malam? Karena kan perbedaan gitu, kayak pagi sampai siang ada anak-anak yang beraktivitas gitu, sedangkan malam kayak sepi gitu. Ya jelas kalau malam ya sepi. Tapi di sini di Lengkong khususnya kan ada kuliner night, street food. Jadi sekitaran mereka dari berjualan dari sekitar jam 5 sampai jam 11 lah. 11 udah clear. Jadi dari jam 11 ke situ ya sepi. Sekolahan, sepi banget gitu. Terus Bapak pernah ini nggak Pak, kayak mengalami kisah-kisah horor di SMA ini Oh. yang paling Kalau menarik menurut iya, Bapak? iya. Kalau masalah mistis ya itu kan ya. Kalau tugas biasa ada tupoksi ya, tugas pokok dan fungsi saya adalah pengamanan. Jadi untuk yang seperti itu memang ada, tapi secara profesional saya tidak terlalu menekankan itu horor dan enggak. Tapi memang ada sedikit cerita. Wih, apa nih? Seru nih kayaknya. Cerita ya. Namanya cerita mistis kan, antara iya dan tidak, antara sadar dan tidak. Saya mengalami itu ya suatu udah lama, sekitar tahun 2022 lah. Mungkin ada sedikit pas pengontrolan aja gitu. Pengontrolan kan saya biasanya per 2 jam sekali memang ngontrol ke area sekolah, ke dalam ataupun ke daerah ini apa masjid sini ya. Mungkin ada ya melihat sesuatu hal yang memang hal seperti itu adalah tidak terlalu jelas tapi berwarna. Gila ya berwarna. Berarti Bapak tidak terlalu takut ya sama yang seperti itu? Mungkin ya, karena takut itu karena apa? Karena saya udah menjadi tanggung jawab saya sebagai security ya. Jadi masalah takut dan tidak adalah menjadi tanggung jawab saya. Kalau security takut berarti dia adalah dihantui seperti itu. Oh. Dengan pikiran-pikiran ya, karena yang namanya seperti itu adalah pikiran kita. Jadi kalau pikiran kita merasakan ada, ya mungkin bisa ada gitu. Dan perasaan takut itu harus segera dikikis pelan-pelan gitu, dengannya lah berpikir yang lain yang positif-positif saja. Intinya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, pencipta kita, ini, guys. kan ya. Dengan keimanan yang penuh, yang sesuai nama saya iman, masuk ke iman, kan ya. Ini halus beriman. Hai, balik lagi di podcast 7 bercerita. Oke. Di sini nih ya ada Boleh pertanyaan saya lagi. dulu ya? Boleh. Relax kan kita biar. Oke, boleh, Ini boleh, bukan boleh. sponsor ya. Bukan dong, Ini bukan. dari anak-anak aja. Iya. Boleh sok sambil. Oke. Menurut Bapak, kenapa sih penting banget buat anak belajar tanggung jawab dari hal kecil? Ya karena kita sejak dilahirkan dan sampai sekarang juga tanggung jawab adalah merupakan suatu kewajiban. Ya. Karena tanpa adanya tanggung jawab, masa depan bangsa Indonesia akan terjadi apa ya, bisa terjadi seperti apa gitu. Contohnya di rumah kan, anak diberikan tanggung jawab untuk membantu orang tuanya. Membantu itu bukan berarti hanya sebatas membantu ekonomi saja anak-anakannya, tapi membantu dengan sikap dan perilaku yang baik. Iya. Gitu ya. Seperti bangun dia
merapikan pakaian sendiri, menyiapkan pakaian sendiri, merapikan tempat tidur sendiri, itu memberikan tanggung jawab. Dilatih dan sejak dini. Untuk apa? Untuk dia, bukan untuk orang tuanya. Jadi orang tuanya menekankan hal-hal dasar mengenai tanggung jawab secara perilaku juga ditekankan seperti itu. Tapi kalau misalnya di sekolah tuh gimana sih Pak, kan kita tuh kan anak Gen Z banget ya. Nah. Pasti kan lupa kan ya, kadang lupa sama tanggung jawab kita sendiri, apalagi kalau misalnya di sekolah. Menurut Bapak gimana? Jadi gimana? Oke, lanjut nih Pak. Bapak pernah nggak sih lihat anak yang dulunya sering banget ditegur tapi akhirnya berubah jadi rajin dan berprestasi? Mungkin itu tergantung cara guru yang menegur itu sendiri ya. Kadang anak-anak sekarang kalau ditegur terlalu keras dia akan mengadu Iya. sama orang tuanya atau sama teman-temannya gitu. Jadi itu adalah merupakan suatu cara guru itu sendiri untuk menegur, apakah dengan keras ataupun dengan pelan pun mereka jadi paham gitu kan. Itu tergantung cara, ini kembali lagi ya, cara peneguran apakah sesuai dengan psikologi anak itu sendiri atau dengan keinginannya gitu. Jadi cara yang penting caranya. Iya, Antara cara dan nada kan beda ya. Iya. Nadanya harus terus tinggi, nadanya harus rendah, mereka paham. Oke. Nah, Jadi antara tidak dan tidak kan bedanya. tidak. Jangan atau jangan kan beda. Iya, Itu tergantung beda-beda. intonasi. Iya. Ya, intonasi. Menurut Bapak nih, hal kecil apa sih yang bisa bikin sekolah itu jadi lebih tertib dan nyaman? Hal-hal yang mendasar adalah dari perilaku. Perilaku itu dibentuk dengan kerjasama antara individu, siswa, dan guru. Termasuk orang tua juga mendorong agar anak-anaknya berperilaku baik, baik di rumah ataupun di sekolah. Jangan memanjakan siswa atau siswi anak-anaknya dengan pembelaan yang terlalu berlebihan. Iya. Ya mungkin guru itu sendiri adalah menginginkan anak-anak itu sendiri untuk jauh lebih baik. Jadi sinergi ya antara di sekolah, di rumah, dan pribadi murid itu sendiri. Jadi tercipta suasana yang begitu nyaman, disiplin, dan punya dedikasi terhadap visi dan misi sekolah kita. Seperti SMA yang lain kan ya. Iya. Karena ya mungkin dari orang tua ataupun gurunya bersinergi untuk membentuk anaknya lebih baik dan mendorong cita-cita mereka tentunya kan ya. Iya. Gitu. Terus nih, Bapak kan pasti sering kan ngasih teguran ke anak-anak. Ya, Sering kan? jelas. Nah, menurut Bapak tuh apa sih faedah paling besar yang bisa anak-anak dapat dari teguran kecil itu dari Bapak? Sebetulnya security itu adalah bekerja untuk menunjang ya, sebagai penunjang di bidang keamanan dan ketertiban. Untuk membentuk suatu individu yang lebih baik, siswa-siswi itu adalah tanggung jawab guru. Ya. Jadi kalau security itu kalau ada memang membuat kesalahan dalam segi mengancam itu kan mengancam baik kepada personal seorang ataupun mengancam kepada harta benda. Ya. Itu security baru boleh turun tangan atau pengerusakan apa-apa. Tapi kalau untuk gitu kan ya, untuk perilaku dan kualitas murid itu harus ada sinergi antara siswa dan guru itu sendiri. Tapi kita mah antisipasi aja. Dan kalau minta mohon bantuan untuk pengamanan ya kita sesuai dengan SOP kita. SOP security seperti itu. Oke guys, kita lanjut ke sesi selanjutnya. Oke, jadi Di sini sekarang saya lanjut sesi terakhir ya, sesi keempat. Nah, lanjut obrolan, Pak, gimana nih tentang kasus-kasus yang ada di sekolah nih, menurut tanggapan Bapak? Kasusnya secara intern atau di luar sekolah atau di dalam? Di dalam. Yang berhubungan dengan siswa. Ya. Mungkin itu ada juga seperti itu ya. Contohnya yang banyak terjadi adalah yang selalu komunikasi dengan piket itu anak-anak yang memaksakan diri ya untuk keluar sekolah, kabur, gitu, tidak formal. Jadi ya untuk menyikapi itu mungkin
saya perlu bekerja sama dengan piket khususnya ya. Ya. Jadi hanya anak-anak tertentu yang berperilaku seperti itu adalah anak-anak tertentu yang memang itu aja gitu pemainnya gitu. Dulu memang ada yang kabur ya, yang angkatan tahun berapa ya, 2022 kayaknya. Oh, bolos kayak gitu, Pak. Enggak, dia kabur ya. Oh, kabur. Bolos dengan kabur beda ya. Oh iya. Kalau bolos itu nggak masuk sekolah, pergi dari rumah, Izinnya nggak nyampe sekolah. ke sekolah, itu namanya bolos. Tapi kalau kabur, itu sekolah dulu. Di sini dulu sekolah baru kabur. Banyaknya yang bermasalah itu yang sekolah dulu baru kabur. Gitu. Karena memang sekolah udah memprotek dia untuk sekolah, di wilayah sekolah. Jadi tanggung jawab atas guru. Gitu. Jadi yang salahnya itu yang kabur, yang bolos juga salah. Nah, kalau untuk kasus-kasus di luar nih, Pak, yang ngebawa nama 7 ya. 7 gimana nih, Yang Pak? tahu, yang Bapak tahu. Yang saya tahu banyaknya terjadi keributan itu di event-event sekolah yang berlomba. Oh, Ada kayak basket, waktu itu DBL ya, Pak ya? atau apa Futsal softball, kayak gitu, itu softball. banyak terjadi karena memang wilayahnya bukan wilayah sekolah dan mereka pun dari berbagai sekolah datang ke sana dan memicu adanya gesekan-gesekan yang terjadi ya seperti itulah. Jadi bentrok gitu. Karena paham lah muda-mudi kan ya. Jadi berantem kayak gitu. Ya, nggak berantem sih, ya cuman ejek-ejekan yang berujung dengan berantem fisik. Fisik, Ya, berarti. tapi jarang terjadi sih, nggak pernah untuk angkatan Bapak ya udah mulai kerja di sini ada penyerangan secara langsung ke sini enggak sih? Nggak. Berarti itu mah terjadinya kayak zaman dulu, Oh, Pak, itu ya? mah zaman dulu, zaman purbakala gitu. Zaman dulu, iya, Pak. Oh, Bapak alumni 7, Pak? Bukan. Oh, bukan. Bapak bukan alumni juga, Bapak alumni di Bandung juga. Oh, iya. Alumni Bandung. Nah, Pak, cita-cita atau impian Bapak nih yang mungkin belum tercapai. Dulu waktu SD, kalian mengalami SD kan? Nah, Cita-cita setinggi langit. Ya. Ada yang Jadi polisi. presiden, ada yang polis, TNI. itu semua mulia ya. Ya. Presiden, polis, sampai ke juru parkir juga tuh. Itu mah adalah hal yang halal. Tapi saya berprinsip bahwa kita sebagai manusia itu harus berpotensi dan menjadi lebih baik di bidangnya. ya benar. Jadi tukang parkir, jadilah tukang parkir yang baik. Benar. Jadi satpam, jadilah satpam yang baik. Kalian siswa, jadilah siswa yang baik. Jadi cita-cita dulu, cita-cita yang terbaik. Ya, Ya. yang terbaik dimanapun kita berada. Gitu. Cita-cita harus tinggi dulu. Saya pengen jadi gubernur malah ya. Tapi kan dengan kapasitas personal secara keluarga itu tanpa dukungan orang tua harusnya ya. Kalian enak kalau ada dukungan dari orang tua kan. Bersyukur kalau orang tua kalian mendukung cita-cita kalian. Benar. Kan Bapak mah dari kelas menengah lah, ya. Tanpa dukungan orang tua, tanpa dukungan akademis yang jelas, cita-cita kalian akan kandas. Maka dari sini kalian itu kalau sekolah itu harus benar-benar Ya. yang terbaik di bidangnya aja. Kamu Benar. beli IPA yang terbaik, PS yang terbaik. IPS yang terbaik. Gitu. Jadi jangan setengah-setengah. Terbaik itu bukan mencapai suatu baik, enggak. Jadikan diri kita bermanfaat bagi orang lain, dan terbaik. Gak usah mikir panjang-panjang ya. Oke, ada any question please? Yang lain? Wah, tidur. Sudah sih. Tinggal ini apa, Pak? Ya, Pesan-pesan. Ya. Tinggal pesan-pesan Bapak nih. Kalau Bapak berpesan adalah pesan seorang orang tua ya, Iya. pada anaknya. Jadilah kalian yang terbaik. Ya, Siap. tong seri atuh. Siap. Jadilah yang terbaik, tunjukkan bahwa kalian itu adalah orang-orang yang sukses. Amin. Orang yang terpilih. Di 7 kalian alumni-alumni sini sukses. Contohlah mereka. Dengan tumpahan dulu kan keras ya. iya. Ajar. Ya. Kalau sekarang kan ada aturannya. Tapi dengan seperti itu kalian ambillah ilmu mereka yang terbaik. Kenapa bisa sampai lolos jadi orang yang terbaik? Kalian harus apa? Berani bertanya lah. Kenapa AA bisa jadi yang terbaik, Akang Teteh bisa terbaik? Karena mereka sama. Putih abu dulunya. Benar. Seperti kalian ini. Sekarang ada yang menjadi Kapolda, ada yang menjadi Danjen, ada yang
sama putih abu. Betul, Karena betul. apa? SMA enak. Walaupun anak Kolong Merak, anak gubernur, anak ini semua satu seragam SMA. Tapi kalau udah kuliah tantangan lebih tinggi. Dia paling glamor yang punya duit. Kita yang biasa-biasa, kuliah itu lebih pedih daripada sini. Ini udah Betul. sama rata semua. Mau anak jenderal, mau anak ini semua nih putih abu. Putih abu. Mau anak linmas, mau anak tukang parkir, mau anak security, semua putih abu. Jadi kan harus bangga. Makanya itu bersaing dengan yang terbaik. Walaupun kita anak bukan siapa-siapa, tapi Betul. kita yang terbaik. Itu fungsinya persamaan. Buktikan. Oke ya. Sip. Nah, Mantap, Pak. Oke. Kita akhiri dulu guys, sesi terakhir. Oke.